Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah senang saya dengar semangatnya Ibu Eka. Gini ya Bu ya, jadi hari ini kita itu akan melakukan percakapan supervisi ya Bu ya. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu. Adapun tujuan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Eka lakukan nanti di kelas ya Bu ya. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan prasupervisi ini? Tujuannya adalah sebagai kegiatan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri gitu ya Bu, sehingga nanti akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, bagi murid-murid kita ya Bu Eka ya. Nah, baik ya Bu, sebelumnya nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya ajukan kepada Ibu gitu ya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Eka sampaikan itu yang seperti apa? Bisa diceritakan Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah peserta didik dapat menentukan nilai tempat suatu bilangan caca sampai angka 1 juta atau maksimum itu 6 angka. Yang kedua, peserta didik dapat melatih KSE, kesadaran diri, kemampuan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi tujuannya tadi ada peserta didik dapat menentukan nilai tempat ya Bu ya, bilangan yang sampai dengan 1 juta ya Bu, atau tepatnya 6 angka. Yang kedua, peserta didik dapat melatih KSE-nya ya Bu, yaitu di bidang kemampuan, kesadaran diri, dan mengambil keputusan serta tanggung jawab ya Bu ya. Oke. Nah, setelah itu Bu, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang nantinya akan dicapai itu bagaimana Bu? Di sini area pengembangan yang akan saya capai itu adalah pertama area pengetahuan. Di area pengetahuan, peserta didik dapat menentukan nilai tempat suatu bilangan caca sampai angka 1 juta atau maksimum 6 angka dengan benar. Yang kedua, area keterampilan, yaitu peserta didik dapat melatih KSE, kesadaran diri, kemampuan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi area yang Ibu mau sampaikan itu ada dua ya Bu, yaitu yang pertama pengetahuan, siswa mampu menentukan nilai tempatnya dengan 6 digit tadi ya Bu, dan yang kedua keterampilan sosial emosionalnya tadi ya Bu ya, dengan kesadaran diri, kemampuan berelasi, dan serta bertanggung jawab gitu ya Bu ya. Kemudian saya ingin tahu tentang rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas itu seperti apa ya Bu? Misalnya strateginya gitu bagaimana? Coba Bu diceritakan. Rencananya strategi yang akan saya gunakan adalah saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan saya integrasikan dengan KSE, serta saya akan membagi kelompok sesuai dengan pengetahuan dan kesiapan siswa, kesiapan dan minat siswa. Jadi tadi strategi yang ingin Ibu lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang akan Ibu integrasikan dengan KSE, dan juga Ibu akan membagikan kelompok siswa berdasarkan minat sama pengetahuan dan kesiapan siswa tadi ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, model pembelajaran yang seperti apa itu Bu yang Ibu lakukan nanti? Saya akan menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode diskusi dan pertanyaan. Jadi nanti Ibu akan menggunakan model PBL ya Bu ya. Nah, metodenya itu ada metode diskusi dan juga pertanyaan atau tanya jawab gitu ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, media-medianya itu apa aja Bu? Media yang akan digunakan nanti? Tentunya yang pertama media akan saya gunakan adalah buku pelajaran matematika yang ada di sekolah. Yang kedua video pembelajaran. Yang ketiga laptop tentunya, dan yang keempat itu adalah LKS. Jadi tadi media yang akan dibuat gunakan yang pertama buku paket matematika ya Bu ya. Iya, buku paket, baru ada video pembelajaran ya Bu,
baru ibu menggunakan laptop juga ya bu. Nah setelah itu ibu akan menggunakan LKS gitu ya bu. Em, nah kemudian bu, kapan akan dilaksanakannya ini bu? Pada hari apa gitu? Saya akan melaksanakannya pada hari Selasa 12 Desember 2023 jam pertama yaitu Hari Kemerdekaan. Oh, jadi nanti ibu akan melakukannya pada hari Selasa jam pertama tanggal 12 Desember 2023. Nah, jadi bu nanti pada tanggal 12 Desember tadi hari Selasa jam pertama nanti saya akan datang ke kelas ibu. Saya akan melakukan supervisi. Nah, setelah ini kan kita melakukan pra-supervisi. Nanti saya akan melakukan supervisi. Nah, setelah saya melihat hal-hal apa yang perlu dikembangkan nanti untuk pembelajaran ibu, nanti kita akan mengadakan pertemuan lagi bu, itu namanya uh, pra supervisi ya bu. Baru setelah itu nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Jadi setelah kita berbincang-bincang ini, apa yang ibu dapatkan dari perbincangan kita ini? Setelah kita berbincang-bincang ini, yang saya dapatkan adalah saya sudah mendapatkan gambaran-gambaran apa saja yang akan saya sampaikan nanti di kelas. Yang kedua, apa yang harus saya persiapkan untuk mengajar nanti di kelas. Yang ketiga, bagaimana cara saya pengkondisian peserta didik supaya lebih matang. Jadi gitu ya bu ya, banyak yang dapat ya bu, seperti misalnya bagaimana nantinya, apa saja persiapannya gitu ya. Oke, sampai sini aja perbincangan kita ya Bu Eka. Terima kasih ya Bu Eka. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam.